kesempatan kepada beliau dan mendorong kita semua untuk melanjutkan nilai-nilai yang diperjuangkan dari Pak Putra, Flores, Bari, Julio ya. Pak Menteri, soal tadi Pak Hugo mengatakan banyak BTS yang bermasalah di NTT, bagaimana tanggapan Pak Menteri sendiri? Itu nanti biar dibicarakan di Jakarta kalau BTS. Progresnya Pak. Oh iya, nanti kita sudah dibicarakan saya dan saya kira syarat-syarat formalnya sudah dilakukan. Tinggal kita mempertimbangkannya setiap bulan November, tapi biasanya Pak Menteri, terkait banyak warga meminta supaya Bapak menjadi wakil presiden, apakah Bapak bersedia? diserahkan kepada Kedatangan Mahfud MD di Lepo Franseda disambut gembira oleh keluarga Franseda, masyarakat, tokoh agama dan jajaran Forkompimda Provinsi NTT dan Pemda Kabupaten Sika. Tiba di Lepo Franseda, Mahfud MD diberikan penghormatan dengan sapaan adat Wewar Huler Wair, dilanjutkan dengan pengalungan selendang dan pakaian adat. Dalam sambutannya, Mahfud MD mengatakan dirinya merasa beruntung bisa berkunjung di kediaman Franseda dan diterima dalam keluarga besar, sekaligus dinobatkan sebagai Ria Bewa. Saya merasa beruntung bisa berkunjung ke kediaman Franseda. Beliau adalah orang yang diterima hampir di semua situasi politik. Saya lebih banyak belajar dari Franseda tentang sejarah negara ini, serta pembangunan negara kita Indonesia dari zaman Soekarno hingga Soeharto, kata Mahfud. Sementara itu, Gervasius Portasius Mude atau Grefseda, keluarga dari Franseda, mengatakan mengucapkan terima kasih atas kedatangan Menko Polhukam. Saya atas nama keluarga besar Franseda tentunya merasa bangga atas kunjungan Pak Mahfud MD sebagai pejabat tinggi negara di tanah kelahiran Franseda, bahkan sampai masuk ke dalam rumah kediaman. Itu sesuatu yang luar biasa, kata Gref. Lanjut Gref mengatakan, sosok seorang Franseda tentang keprihatinannya terhadap kaum tertindas, masyarakat yang kurang mampu, tentang kecintaan terhadap bangsa Indonesia, sifat kebangsaan dan nasionalis perlunya untuk diteladani. Masih Grefseda menuturkan, terlepas dari perjuangan dan usulan masyarakat Kabupaten Sika yang menginginkan Franseda sebagai pahlawan nasional, namun proses itu masih berjalan dan jika sampai pada keputusan Presiden Republik Indonesia menetapkan Franseda sebagai pahlawan nasional, itu sangat luar biasa. Bisa menjadi contoh bagi generasi muda sekarang. Jika demikian, terima kasih kepada pemerintah Indonesia, Presiden Joko Widodo, juga kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa di kampung kecil ini lahir seorang tokoh nasional yang juga mempunyai peran penting untuk NKRI dan jelas terukir di dalam lembaran sejarah. Senada dengan hal tersebut, Mahfud MD selain sebagai Menko Polhukam, PLT Menteri Kominfo, juga sebagai Ketua Dewan Gelar dan Tanda Jasa Kepahlawanan, mengatakan bahwa pengajuan Franseda sebagai pahlawan nasional tengah diproses pemerintah. Di ujung kunjungan Mahfud di kediaman Franseda, awak media menanyakan perihal dukungan masyarakat yang menginginkan dirinya menjadi calon wakil presiden. Mahfud menjawab singkat, "Saya serahkan kepada Allah." Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Profesor Mahfud MD melakukan kunjungan kerja ke Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur.
Agenda utamanya adalah memimpin apel peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2023 yang akan berlangsung di lapangan Pancasila, Kabupaten Ende. Mahfud tiba di Bandara Frans Seda, Maumere Sika pada Selasa sore 30 Mei 2023, dijadwalkan berada di NTT sampai tanggal 1 Juni 2023. Pada Selasa sore 30 Mei 2023, Menko Polhukam mengunjungi Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif di Ledero, Maumere. Selanjutnya berdialog tentang kebangsaan bersama para tokoh NTT dan segenap sivitas akademika. Selanjutnya pada Rabu, Mahfud mengunjungi keluarga tokoh nasional Frans Seda di Kampung Lekebai, Desa Bera, Kecamatan Mego, Kabupaten Sika. Agenda selanjutnya, Mahfud menuju kota Ende menggunakan pesawat dari Bandara Frans Seda. Kemudian, ia memberikan kuliah umum dengan tema Pancasila, Penegakan Hukum dan Kesejahteraan Umum di Auditorium HJ Gadijo, Universitas Flores. Pada Kamis pagi 1 Juni 2023, Mahfud bertandang ke rumah pengasingan Bung Karno. Puncaknya, memimpin upacara Hari Lahir Pancasila di lapangan Pancasila Ende. Dalam kesempatan tersebut, Mahfud mengajak masyarakat untuk menyukseskan pemilu jujur dengan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Dari Kementerian untuk Provinsi Bali, mudah-mudahan nanti dikirim lagi. Amin. Akan diputuskan kepada beliau dan mendorong kita semua untuk melanjutkan nilai-nilai yang diperjuangkan dari Pak Putra Flores dari Julio ya. Pak Menteri, soal tadi Pak Hugo mengatakan banyak BTS yang bermasalah di NTT, bagaimana tanggapan Pak Menteri sendiri? Itu nanti biar dibicarakan di Jakarta kalau BTS. Progresnya Pak. Oh iya, nanti kita sudah dibicarakan saya dan sudah saya kira syarat-syarat formalnya sudah dilakukan. Kita mempertimbangkannya setiap bulan November, tapi biasanya Pak Menteri, terkait banyak warga meminta supaya Bapak menjadi wakil presiden, apakah Bapak bersedia? diserahkan kepada karena Presiden sudah memimpin rapat kabinet sendiri, sudah memberikan perintah dalam jangka pendek dan jangka menengah. Jangka pendeknya itu dalam waktu sebulan ini, bulan Juni sudah harus jelas pemetaan dan langkah-langkah yang tahapan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengambil pelaku-pelaku kejahatan TPPO ini. Di bulan Juni Presiden mengatakan dan nanti akhir Juni akan dipanggil lagi para menteri yang bertanggung jawab. Itu jangka pendeknya. Jangka panjangnya kita Presiden mau memperbarui peraturan Presiden tentang gugus tugas tindak pidana perdagangan orang itu, ada perubahan struktur dan Kapolri akan menjadi ketua harian. Satu hari 2 korban itu sudah termasuk darurat, bisa dikatakan darurat TPPO Pak? Sangat darurat. Kalau dari laporan kemarin sejak tahun 2020-2021 sampai 2022 itu jumlahnya 1.000. Riwayat singkat Frans Seda. Dr. Andes Franciscus Saverius Seda atau dikenal dengan sebutan Frans Seda dilahirkan di Kampung Lekebai, Desa Bera, Kecamatan Mego, Kabupaten Sika, Pulau Flores, Provinsi NTT pada 4 Oktober 1926, meninggal pada 31 Desember 2009. Ia seorang organisatoris, politikus, akademisi, menteri, tokoh gereja, pengamat politik, dan pengusaha. Frans menempuh pendidikan di College Saverius Muntilan, Magelang, Jawa Tengah, HBS Hollandski Burger School di Surabaya. Gelar sarjana ekonomi diraih dari Catholic Economists
Hogeschool Tilburg, Nederland, tahun 1956. Peran Franseda pada masa revolusioner Indonesia, aktif sebagai anggota Laskar Kris, Kebangkitan Rakyat Indonesia Sulawesi, dan anggota Batalion Praja Laskar Rakyat Kris TNI Masyarakat, tahun 45 sampai dengan 50. Oleh Markas Besar Biro Perjuangan di Yogyakarta, Franseda dikirim ke Flores dan Surabaya menjadi Ketua Pemuda Indonesia di Surabaya. Franseda muda yang suka organisasi ini juga aktif sebagai panitia pembubaran negara Jawa Timur dan DPR sementara daerah Jawa Timur mewakili unsur pemuda. Aktif dalam panitia Kongres Pemuda di Surabaya, peserta Kongres Umat Katolik seluruh Indonesia pertama di Yogyakarta tahun 49 sampai dengan 50. Anggota Persatuan Pelajar Indonesia di Belanda, serta pendiri Ikatan Mahasiswa Katolik Indonesia di Belanda tahun 50 hingga 56. Jabatan Franseda di pemerintahan diantaranya Menteri Perkebunan dalam Kabinet Kerja 4 era Soekarno tahun 63 sampai dengan 64. Menteri Pertanian ke-14 tahun 66 sampai dengan tahun 66 pula pada era Presiden Soekarno. Menteri Keuangan ke-14 masa jabatan tahun 66 sampai dengan 68 di era Presiden Soekarno. Menteri Perhubungan Kabinet Pembangunan 1 tahun 68 sampai dengan 73 era Presiden Soeharto. Duta Besar Republik Indonesia di Brussel untuk masyarakat ekonomi Eropa, Kerajaan Belgia dan Luxembourg tahun 73 hingga 76. Anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia tahun 76 hingga 78, dan masih banyak lagi. Jabatan Franseda di bidang pendidikan, organisasi, dan politik diantaranya Ketua Umum Partai Katolik tahun 61 sampai 68, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS mewakili golongan Katolik tahun 60 sampai dengan 64. Anggota Dewan Penasihat Partai PDI sejak tahun 71 dan selanjutnya sejak 97 menjadi anggota Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan, dan masih banyak lagi. Dalam dunia usaha, Franseda menjabat sebagai Presiden Dewan Komisaris PT Narisa, PT Gramedia, Presiden Dewan Komisaris PT Kompas Media Nusantara, anggota Dewan Komisaris PT Bayer Indonesia, dan masih banyak lagi. Kemudian, bintang kehormatan yang pernah diterimanya seperti Grand Cross of St. Sylvester dari Paus Paulus VI di Vatikan tahun 64. Kemudian dari Kerajaan Belanda, dari Kerajaan Kamboja, dari Kerajaan Belgia, dan dari Filipina. Kemudian bintang Mahaputra Adi Pradana II dari Republik Indonesia pada tanggal 10 Maret 1973, dan masih banyak lagi penghargaan dari dalam dan luar negeri. Karya buku Franseda diantaranya Putra Nusa Bangsa dan Wastra NTT, Merawat Indonesia di Saat Kritis, Simfoni Tanpa Henti, Ekonomi Politik Masyarakat Baru Indonesia, dan buku berjudul Kekuasaan dan Moral. Atas dasar di atas, maka Franseda diusulkan sebagai pahlawan nasional.